Cerita awal mula Kappa. Kisah Kappa berawal bukan dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah perusahaan kaos kaki di kota Turin, Italia, pada tahun 1916. Perusahaan itu bernama Calcifisio Torrainis, yang awalnya hanya memproduksi kaos kaki dan pakaian dalam. Selama puluhan tahun, bisnis mereka berjalan seperti pabrik tekstil pada umumnya, tanpa ada yang istimewa. Namun, pada tahun 1956, sebuah peristiwa kecil mengubah segalanya. Saat itu, sebuah bag produk mereka keluar dari pabrik dengan cacat produksi. Untuk menjaga reputasi, perusahaan memberi label K-Control, artinya produk itu sudah melewati kontrol kualitas. Tanda huruf K inilah yang kemudian menjadi cikal bakal nama Kappa. Memasuki tahun 1960-an, perusahaan mulai bereksperimen memproduksi pakaian olahraga. Italia saat itu sedang gila-gilanya dengan sepak bola, dan Kappa melihat peluang besar. Mereka memutuskan meluncurkan brand baru dengan nama singkat dan mudah diingat, Kappa. Puncak kejayaan Kappa datang pada tahun 1970-an. Brand ini dikenal sebagai pelopor sponsorship olahraga, terutama di sepak bola. Salah satu langkah legendaris adalah ketika Kappa menjadi sponsor klub besar Juventus pada tahun 1979. Kerjasama itu membuat Kappa dikenal di seluruh dunia, karena kaos bergambar logo Omini, siluet pria dan wanita yang duduk saling membelakangi, menjadi ikon di lapangan hijau. Logo Omini lahir secara tak sengaja. Saat sesi pemotretan produk, fotografer menangkap bayangan siluet dua model yang duduk saling membelakangi. Hasilnya begitu kuat secara visual, melambangkan kesetaraan dan kebersamaan antara pria dan wanita. Logo ini kemudian menjadi identitas utama Kappa. Seiring waktu, Kappa berkembang bukan hanya di dunia sepak bola, tetapi juga olahraga lain seperti atletik, rugby, dan basket. Namun, yang membuat Kappa berbeda adalah kemampuannya menyatukan dunia olahraga dan fashion streetwear. Pada era 1990-an hingga 2000-an, pakaian Kappa, dengan strip logo Omini berderet di lengan atau celana, menjadi tren di kalangan anak muda di Eropa hingga Asia. Kini, Kappa tetap eksis sebagai brand olahraga sekaligus fashion lifestyle. Dari stadion sepak bola hingga jalanan kota, Kappa terus menjadi simbol gaya sporty yang ikonik. Mau aku lanjutkan ceritanya sampai ke Kappa di Indonesia juga? Anda bilang? Lanjutkan. ChatGPT bilang, oke, aku lanjutkan ceritanya sampai ke Kappa di Indonesia. Kappa di Indonesia. Kappa mulai dikenal di Indonesia sejak era 1990-an, ketika siaran sepak bola Eropa semakin populer di televisi. Jersey klub-klub besar seperti Juventus dan AC Milan yang disponsori Kappa membuat banyak pecinta bola penasaran dengan brand asal Italia ini. Saat itu, anak muda yang mengenakan jersey Kappa dianggap keren karena identik dengan aura Eropa. Masuk tahun 2000-an, Kappa resmi hadir di Indonesia melalui toko-toko olahraga besar dan distributor resmi. Brand ini bukan hanya menjual jersey sepak bola, tetapi juga track jacket, training set, hingga sepatu olahraga. Namun yang paling menonjol adalah koleksi streetwear Kappa, dengan strip logo Omini berjejer di lengan atau sisi celana, yang langsung disukai anak muda karena terlihat trendy. Kappa di Indonesia kemudian menemukan momentumnya ketika tren streetwear dan athleisure berkembang pesat. Logo Omini yang ikonik membuat produk Kappa mudah dikenali. Tidak hanya dipakai untuk olahraga, tetapi juga untuk gaya sehari-hari, nongkrong, hingga konser musik. Komunitas sepak bola di Indonesia juga ikut memperkuat nama Kappa. Banyak klub lokal yang sempat menggunakan apparel Kappa, membuat brand ini semakin dekat dengan penggemar olahraga di tanah air. Selain itu, beberapa selebritas Indonesia terlihat mengenakan koleksi Kappa, sehingga makin populer di kalangan anak muda urban. Kini, Kappa di Indonesia hadir sebagai bagian dari lifestyle sporty. Dari jersey bola, jaket, celana training, hingga koleksi kolaborasi fashion, Kappa berhasil menjembatani dua dunia, lapangan olahraga dan jalanan kota. Bagi banyak orang, memakai Kappa bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal identitas dan gaya hidup.